أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah mengenai berperang, membunuh gitu ya, di jalan di bulan haram. Nah, pertama kata-kata yas'alunak. Ibn Abbas berkata, semoga Allah Ta'ala merahmati sahabat. Dalam Al-Quran mereka hanya 13 kali bertanya. Nah, gitu ya. Dalam Al-Quran mereka itu hanya 13 kali bertanya. Yas'alunaka. Pertanyaannya, mengapa mereka bertanya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu ya. Pertanyaannya, mengapa mereka bertanya? Nah, orang itu bertanya agar dia tidak salah. Karena orang salah itu orang terhina. Nah, orang salah itu orang terhina. Sehingga seseorang itu harus bertanya agar dia tahu, agar dia benar. Nah, itu pentingnya bertanya. Jadi ilmu itu mulia. Orang bertanya juga mulia. Lalu apa kemuliaan itu? Apa kemuliaan itu? Allah Ta'ala berfirman, fa'inal izzah lillahi jami'an. Kemuliaan itu miliknya Allah Ta'ala saja. Nah, artinya ilmu yang bermanfaat yang perlu diketahui adalah ilmu yang mengarah kepada memuliakan Allah Ta'ala. Siapa yang punya ilmu itu? Yang punya ilmu itu adalah orang-orang yang mulia. Semakin orang itu mulia, nah, semakin dia tahu bagaimana caranya memuliakan Allah Ta'ala lah. Kan begitu tuh. Semakin orang itu mulia, semakin dia tahu bagaimana caranya memuliakan Allah Ta'ala. Untuk apa? Agar dia mulia. Nah, kan begitu. Agar dia mulia. Kalau tidak begitu, tidak mulia, terhina. Nah, jadi kalau kita mau mengukur kemuliaan seseorang, lihat saja seberapa besar keinginannya dia untuk mengetahui bagaimana caranya memuliakan Allah Ta'ala. Ya, itu saja jawabannya. Begitu. Jadi tidak repot-repot mengukur orang itu. Jangan mengukur orang karena begitu. Lihat saja bagaimana dia hasratnya untuk mengetahui
bagaimana caranya dia memuliakan Allah Ta'ala. Itu orang mulia namanya. Jadi dibalik saja. Kalau ada orang yang tidak mau mengetahui bagaimana caranya memuliakan Allah Ta'ala, ya tidak mulia lah. Begitu. Jadi kita harus merasa mulia kalau kita tahu caranya. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah Al-Quran. Artinya semakin seseorang itu memahami isinya kitabullah, semakin dia mulia. Karena dia semakin tahu bagaimana caranya memuliakan Allah Ta'ala. Lihat sahabat. Mari kita baca ayat 217. A'udzubillahi yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepada engkau mengenai berperang, perbunuhan di bulan haram. Bulan haram itu Rajab 1, kemudian loncat ke Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan haram adalah bulan-bulan yang orang itu tidak boleh berbunuhan padanya. Bulan haram. Baik. Ceritanya sederhana sebenarnya, tapi penting, yaitu bahwa Rasulullah SAW dalam tafsir-tafsir ini dinyatakan bahwa beliau mengirim, mengirim suatu, bukan pasukan ya, gitu ya, sekelompok kecil beberapa orang disebut Rahad, gitu ya, yang berisi ada Abu Ubaidah bin Jarrah, gitu ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu ya, semuanya orang Quraisy. Gitu ya. Beberapa orang di dalam pasukan kecil itu, gitu ya, regu katakan, semuanya orang Quraisy, di mana tokohnya adalah Abdullah bin Jahash. Lalu diberi surat oleh Rasulullah SAW, sir ala ismillah, berangkatlah dengan nama Allah Ta'ala, wala tandur fil kitab, kalian jangan melihat surat ini hatta tasira yaumain, sampai kalian berangkat 2 hari. Fa idza nazalat, sudah selesai 2 hari, fafta al-kitab, kamu buka suratnya, waqrahu al-ashabik, bacakan kepada teman-temanmu, sumamdi lima amartuka, kemudian silakan mengerjakan apa yang saya perintahkan, wala tastakrihanna ahadan min ashabik ala sayr ma'ak, dan jangan memaksakan satu pun dari temanmu untuk mengerjakan isinya surat ini. Baik. Setelah itu mereka berangkat, di tengah jalan dibaca setelah 2 hari. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Amma ba'd, fasir ala barakatillah biman ma'ak min ashabik. Berangkatlah dengan atas berkahnya Allah Ta'ala bersama temanmu, hatta tanzila batna nakhlah, sampai pada suatu daerah yang namanya batna nakhlah, fatarsuda biha air Quraisy, kamu mencegat di situ pasukannya Quraisy, la'allaka ta'tina minha bi khair, semoga kamu bisa mendapatkan harta dari pencegatan itu. Gitu ya. Setelah dibaca, apa katanya Abdullah bin Jahash? Sam'an wa ta'an, kalau saya mendengar dan saya mentaati. Lalu disampaikan kepada teman-temannya bahwa saya dilarang untuk memaksa kalian. Siapa yang mau ikut kepingin syahadat, ya silahkan. Siapa yang tidak mau, ya silahkan pulang. Tidak ada yang tidak pulang, tidak ada yang pulang, semuanya berangkat. Lalu sampai sebuah daerah, gitu ya, yang dituju tadi, yang disebut Bahran. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan onta yang mereka pakai. Jadi satu onta untuk 2 orang, gantian gitu. Ontanya hilang. Jadi keduanya menjauh dari kelompok ini untuk mencari ontanya. Baik. Lalu saat itu muncul kafilah Quraisy yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kenapa kok Nabi tidak ngomong? Agar jangan sampai rahasia ini terbongkar dan orang Quraisy tahu, tidak lewat situ nanti akhirnya. Jadi Nabi diam saja. Ini ya surat, setelah 2 hari perjalanan kamu baca supaya ada yang tahu. Ternyata betul muncul kafilah Quraisy tadi. Lalu Abdullah bin Jahash, lalu di situ ada seorang yang bernama Amr ibn Hadrami,
lalu Hakam bin Kisan, gitu ya. Lalu Hisham dan Utsman bin Abdullah ibn Mughirah. So, kedua-duanya dari Bani Makhzum. Ada Amr bin Hadrami, ada Hakam ibn Kisan, ada Hisham bin Mughirah, dan Utsman dan Naufal dari Bani Mughirah, Bani Makhzum. Jadi ada sekitar 4 orang. Wah, ini katanya Abdullah bin Jahash, kalau ini kita biarkan mereka ini sudah akhir dari Jumadil Akhir, tapi belum masuk Rajab dalam pandangan Abdullah bin Jahash. Kalau kita biarkan mereka masuk Rajab, itu sudah kita tidak bisa mencegat mereka. Rajab sudah tidak bisa, mumpung belum masuk Rajab, kita sekarang gitu ya mencegat mereka. Gitu ya. Akhirnya saat itu Waqid bin Abdullah As-Sahmi, dia dipanah sama dia, terkena Amr bin Hadrami, langsung tewas dia. Itu adalah orang kafir yang pertama kali terbunuh dalam Islam. Gitu ya. Baik. Lalu gitu ya, mereka menahan 2 orang yang lainnya, yaitu Al-Hakam dan Utsman. 2 orang ditahan. Adapun Naufal lari, dia sempat lari, melarikan diri. 2 orang ini dibawa oleh orang mereka, dibawa ke Madinah bersama barangnya yang isinya ada kismis, ada segala macam barang-barang. Berita ini sampai ke Mekah. Loh, bagaimana ini? Gitu ya, mengajarkan agama kok ternyata melecehkan bulan haram. Bulan haram itu sejak zaman jahiliyah tidak boleh ada pembunuhan. Lah ini ya, mengajarkan menyembah Allah Ta'ala, tapi kok bulan haram membunuh orang. Tidak betul itu, katanya orang Quraisy. Nabi SAW berkata, saya kan tidak minta kalian gitu ya, membunuh lah, gitu ya. Dan mereka merasa berat sekali, sahabat ini, bagaimana ini? Kita tidak sengaja, tidak bermaksud untuk melakukan menginjak-injak hukumnya Allah Ta'ala. Sudah ngerti bahwa Rajab tidak boleh bunuh, sudah ngerti, tapi kami tidak tahu bahwa memang saat itu kami tidak melihat, gitu ya, tidak melihat sudah masuk Rajab, gitu ya. Baik. Lalu datang orang Quraisy untuk menebus 2 orang tadi, tapi oleh Nabi berkata, sebentar, masih ada 2 orang lagi yang cari unta belum kembali, Sa'ad bin Waqqas dan temannya. Di mana mereka ini? Di mana? Kalau memang 2 orang ini tewas dibunuh, 2 orang ini saya bunuh. Kalau 2 orang ini selamat, ya sudah, gitu ya, saya terima, gitu ya, penebusannya. Nah, Nabi nanti menerima tebusannya. Tapi jangan lupa, Nabi juga membayar diyah ya, atas terbunuhnya Al-Hadrami tadi, Abdullah bin Hadrami, Nabi bayar diyah. Nah, gitu ya. Itu dijelaskan di surat An-Nisa. Kalau kita buat suatu perjanjian dengan orang musyrik dan terbunuh secara tidak sengaja, nah, gitu ya, harus membayar diyah. Nabi bayar diyah, tapi Nabi juga menerima tebusan atas 2 orang ini. Nah, lalu Naufal nanti lain lagi ceritanya, dia 2 orang ini, yang satu tetap di Madinah, satu lagi mati kafir di Mekah. Nah, adapun nanti Naufal mati sebagai orang kafir di perang Ahzab. Lalu kita baca selanjutnya, Allah Ta'ala jawab, kul qitalun fihi kabir. Betul, memang membunuh orang di bulan haram itu kabir, dosa besar, sudah ngerti, tidak usah diajari. Saya buat aturan kok, kata Allah Ta'ala, tidak usah diajar Allah Ta'ala, itu memang salah. Tapi jangan lupa, wasaddun an sabilillah, perbuatan kalian itu menghalangi, mencegah orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga besar loh ya, pertama. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya wa kufrum bihi, kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah orang dari jalan Allah Ta'ala,
Dan yang kedua, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu saja, gitu ya. Wal masjidil haram. Nah, wasadun al masjidil haram, kalau kita sambung, mencegah orang dari Masjidil Haram. Tidak bisa. Sahabat mau sholat di Masjidil Haram tidak bisa. Nah, apa itu kebaikan? Nah, apa itu kebaikan? Orang mencegah dari jalan Allah Ta'ala, kafir kepada Allah Ta'ala, mencegah orang masuk ke masjid Darul Haram. Punyanya siapa Masjidil Haram itu? Punyanya kalian apa? Ka'bah punyanya kalian. Kok kalian bisa-bisanya mengazab orang mau sholat? Nah, kalian seenaknya meletakkan berhala di situ, orang lain kok tidak boleh? Nah, gitu ya. Tidak boleh sholat di situ. Masih ada lagi. Wa ikhraju ahlihi minhu. Mengusir orang dari Mekah. Nah, ada 4 hal. Gitu ya. Mencegah orang dari jalan Allah Ta'ala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah orang dari Masjidil Haram, dan mengusir bahkan dari Mekah. Apa itu perbuatan baik? Apa sih yang dibanding antara membunuh yang tidak sengaja ini dengan rentetan kesalahan tadi? Apa sih? Nah, ini kan tidak sengaja. Adapun ini sengaja untuk mencegah orang dari memahami, gitu ya, memahami dari jalan Allah, memahami agama Allah Ta'ala, mentaati Allah Ta'ala, kafir, dan menghalangi dari orang masuk Masjidil Haram, bahkan mengusir dari Mekah. Nah, ini terencana, terstruktur. Nah, adapun membunuh orang betul salah memang, tetapi ini suatu yang tidak disengaja. Adapun ini yang 4 hal tadi, disengaja lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, mengajari orang kafir kalau berpikir itu yang proporsional. Gitu ya, proporsional kalau berpikir itu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Itu logis namanya. Membandingkan satu dengan yang lainnya itu logis namanya. Gitu ya, yang proporsional yang bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Itu kata Allah Taala, akbaru indallah. Itu lebih besar daripada Allah Taala. Betul. Bukan berarti membunuh orang di bulan haram itu kecil, tidak. Betul, besar. Tapi kalian begitu loh. Ini sama dengan orang itu mencaci ada seorang yang berbuat dosa besar merampok miliaran. Ada orang merampok ayam, astagfirullah, tidak boleh ini lah. Begitu ya, tidak boleh. Ini tidak boleh loh. Ada orang beli rokok gitu ya, sak box gini besar, itu rangkulaan gitu. Lalu ada orang yang shisha, tidak boleh nih lah. Anda sak box begini, belilah. Begitu ya. Kalau lihat kesalahannya orang lain kecil, besar. Padahal dia memang ini salah, tapi jangan ada yang ngomong lah. Gitu ya. Perbuatan ini salah. Sebelum Anda nyalahkan orang, Anda lihat diri sendiri lah. Ya, jangan gampang-gampang lihat salahnya orang. Ini pelajaran buat kita. Jangan kita tuh gampang-gampang lihat salahnya orang. Salah memang orang itu, tapi Anda juga koleksi dosanya lebih besar. Lebih banyak dosa-dosanya. Wal fitnatu akbar minal qatl. Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Mengapa ya Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya kata fatana itu sebenarnya dari kata-kata menguji. Fitnah itu sebenarnya dari kata-kata menguji. Misalnya begini menguji itu bisa apa yang diuji, bisa siapa yang menguji. Saya kasih contoh misalnya pada surat Al-Baqarah 102. Allah Ta'ala mengirim dua orang, gitu ya, yang ada yang berkata ini malaikat, gitu ya, malaikat yang berkata ini 2 orang yang baik, Harut dan Marut, gitu ya. Apa kata mereka? Innama nahnu fitnah fala takfur. Innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini cobaan dari iman kepada iman. Atau cobaan kepada iman yang lemah kepada iman yang kuat. Itu fitnah. Fala takfur, oleh karena jangan kafir. Gunakanlah kami ini
yang bisa segala macam ini sebagai alat untuk mengetahui bahwa ini fitnah. Misalnya, jangan sampai kita melihat kita melihat ada orang punya keistimewaan, menyembuhkan orang misalnya. Itu fitnah itu. Itu fitnah. Nah, itu ya, ada orang diberi Allah Ta'ala bisa segala, ngerti segala, punya segala. Itu fitnah buat kita. Sama dengan Dajjal. Min fitnatil masih Dajjal. Nah, karena Dajjal itu dia merupakan cobaan kepada iman yang lemah menuju yang kuat, atau iman pada kekafiran. Nah, gitu ya, fitnah namanya. Gitu ya. Lalu Allah Ta'ala juga berkata dalam Al-Quran kepada Nabi Musa, wa fatannaka futuna, kami memberikan engkau cobaan yang banyak sekali. Nah, itulah fitnah. Nah, tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggunakan kata fitnah itu kepada kekafiran, seperti dalam ayat ini dan banyak ayat yang lainnya. Kenapa ya? Hubungannya apa antara ini kafir dan ini fitnah? Mengapa? Karena kekafiran itu pasti membawa kepada suatu perbuatan yang membawa orang lain kepada kerusakan. Nah, karena kekafiran itu pasti menciptakan cobaan, ujian kepada siapapun, gitu ya, untuk menuju kepada kekafiran. Nah, misalnya mengazab misalnya. Nah, gitu ya. Misalnya mengazab. Azab itu gitu ya, dikategorikan disebut dalam Al-Qur'an, gitu ya, sebagai fitnah. Nah, gitu ya, sebagai fitnah dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menggunakan kata-kata azab itu, gitu ya, sebagai fitnah. Nah, gitu ya. Karena memang itu adalah proses, gitu ya. Itu adalah sebagai proses menuju dari kebenaran menuju pada kerusakan. Nah, fitnah itu bisa menuju dari kebaikan menjadi lebih baik, atau dari baik menuju pada kerusakan. Tergantung siapa yang menggunakan perbuatan ini tadi. Nah, kalau orang beriman, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, gitu ya, fitnah itu proses dari baik menjadi lebih baik, itu fitnah. Tapi kalau syaitan, orang kafir tidak, dari baik, gitu ya, menuju kepada lebih rusak, gitu ya, atau ya rusak lebih rusak. Itulah yang dikerjakan oleh orang kafir. Oleh karena Allah Ta'ala, gitu ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan pada surat Al-Ma'idah 49 misalnya ini, wahzaruhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati ya Rasulullah, jangan sampai mereka itu memalingkan engkau dari apa yang sudah kami turunkan. Nah, ayaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Nah, hati-hati. Nah, begitu ya. Jadi fitnah itu proses, gitu ya, dari yang katakan kesesatan menuju pada petunjuk, atau sebaliknya dari petunjuk kepada kesesatan, ada proses. Nah, begitu, itu namanya fitnah. Nah, jadi di sini Allah Ta'ala mengatakan bahwa, gitu ya, al-fitnah yaitu perbuatan kalian itu mengadab sahabat. Nah, gitu ya, mengadab sahabat itu lebih besar dari pembunuhan. Nah, gitu ya, membunuh menghilangkan orangnya. Fitnah tidak, membawa orangnya pada kekafiran. Nah, begitu ya, fitnah itu membawa orangnya pada kekafiran. Kalau membunuh tidak, selesai ceritanya apa tidak tahu, yang penting nyawanya hilang. Fitnah tidak, membawa orang pada kerusakan, itu lebih besar daripada pembunuhan. Nah, dan mereka itu kata Subhanahu wa Ta'ala, wala yazalun yuqatilunakum, mereka itu akan terus-menerus loh ya, terus-menerus memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu akan selalu mereka itu memerangi kita sampai kita itu keluar dari agama kita. Nah, gitu ya. Wala yazalun, bukan mazalah, tidak. Wala yazalun, kalau mazalah itu bentuk madhi. Ini tidak, wala yazalun, terus. Orang kafir terus memerangi kita sampai kita keluar dari agama kita lah. Jadi jangan
kita itu lalu di dunia ini kita beristirahat. Orang kafir itu tidak diam orang kafir itu. Loh, tapi saya lihat mereka diam. Ya mereka diam karena kita diam. Karena kita itu tidak sangat-sangat membela Allah Ta'ala, ya untuk apa diperangi? Apa yang mau diperangi? Nah, gitu ya. Kalau mereka datang ke masjid berbondong-bondong, nah, gitu ya, untuk mempelajari kitab Allah, nah, itu bahaya. Tapi kalau sepi, ada apa yang diperangi apa? Nah, kalau datang semua, ada apa ini? Belajar Al-Quran, oh ini bahaya ini. Kalau masjidnya penuh belajar Al-Quran, ini bahaya. Tapi kalau sepi, tidak usah diperangi. Apa yang mau diperangi? Nah, gitu ya. Kalau agak rame, penuh, tidak cukup kursinya, piringnya tidak cukup. Nah, begitu ya. Tapi kalau pengajian, tidak apa-apa sudah, tidak usah diperangi lah. Begitu orang beriman antusias terhadap Al-Quran, nah, baru itu berbahaya. Oh enggak, ini hafalkan 60 juz tidak apa-apa. Tapi jangan dikerjakan isinya. Itu ya, tidak usah 30, 90 juz hafal jempol. Tapi jangan memahami isinya. Nah, satu ayat pun jangan dipahami. Minta tolong jangan dipahami satu ayat pun. Begitu satu ayat dipahami, berbahaya itu. Nah, begitu. Kalau hafal, gitu. Kalau hafal tidak ada masalah. Orang hafal Quran tidak ada masalah. Orang hafal hadis tidak ada masalah. Tapi minta tolong, jangan sekali-kali mengerjakan isinya Al-Quran, jangan mengerjakan hadis. Nah, loh, kalau orang itu hafal Quran tidak mengerjakan isinya, apa bedanya dia dengan mushaf, dengan kaset? Apa bedanya? Ini loh ada kaset, ada orang ngaji. Ini loh Quran. Begitu. Yang penting itu dia memahami isinya dan mengerjakan isi. Seperti sahabat ini tadi, bagaimana kami ini tidak sengaja membunuh lah. Mengapa? Karena mereka mulia. Kalau bukan orang mulia, tidak tahu. Ya, salahnya sendiri mereka. Nah, mereka itu tidak usah ditanyakan Allah Ta'ala. Tidak apa-apa, kita bagi saja. Tidak usah panjang-panjang lah. Karena mereka orang mulia, sebentar, tanya dulu kepada Allah Ta'ala lah. Karena mereka mulia, merasa terhina. Ini tidak dibagi ya. Hartanya tidak dibagi. Kecuali setelah jelas dari Allah Ta'ala yang salah orang kafir, baru Nabi membagi 1/5 khumus. Sebelumnya tidak. Nah, setelah Allah Ta'ala mengatakan kalian tidak salah, mereka yang lebih salah. Nah, baru mereka mau menerima harta tadi lah. Begitu ya, bukan tidak tahu lah, gitu ya. Itu kan salahnya mereka. Kenapa kok jadi orang kafir? Kenapa kok kami tidak? Nah, meskipun mereka dalam keadaan mau mengambil harta yang harta mereka diambil dulu, tapi mereka tetap mempertahankan etika, moral, akhlak. Nah, ini orang beriman namanya. Orang beriman itu orang yang menghargai tata krama. Nah, begitu ya, tata krama. Itu orang beriman namanya. Makanya waktu Nabi SAW beliau ketakutan, gitu ya, waktu ketemu malaikat Jibril minta diselimuti oleh Nabi, minta diselimuti kepada Khadijah, katanya Khadijah kamu jangan takut, gitu ya, anta tasilur rahim wa tahmilul kal. Nah, gitu ya, kamu ini menghubungi silaturahmi. Nah, gitu ya, kamu membantu orang, menghormati tamu dan sebagainya. Lah, begitu ya. Khadijah mengingatkan, kamu tidak usah takut. Kamu itu orang baik, kebaikanmu itu banyak. Lah, artinya kamu tidak akan dihina, tidak akan terhina oleh ini semua. Lah, begitu ya. Jadi ilmu itu, kebaikan itu membawa pada kemuliaan. Orang yang tidak punya kebaikan tidak mulia dia. Nah, begitu, tidak mulia. Oleh karenanya orang yang mulia butuh ilmu. Orang terhina tidak butuh ilmu. Nah, itu kesimpulannya. Ini hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Sampai kalian murtad kalau bisa. Nah, begitu ya. Wa man yartad minkum an dini. Siapa dari kalian itu yang murtad, fayamut, lalu kafir, fayamut wa huwa kafir, mati dalam keadaan kafir, kata faulaka habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang mati dalam keadaan kafir, bukan murtad saja, nah, murtad dan mati dalam keadaan kafir. Nah, murtad mati dalam keadaan kafir, pahalanya habis. Oleh karena di sini Imam Syafi'i berkata, kan orang ini belum mati. Jadi kalau ada orang murtad
dan dia masuk Islam kembali, amalannya tidak hilang dalam pandangan mazhab Syafi'i. Syafi'i berkata kalau ada orang murtad dan kemudian dia itu kembali masuk Islam, amalannya tidak hilang. Kenapa? Karena dia belum mati. Nah, gitu ya. Tapi imam lain mengatakan tidak bisa. Begitu dia kafir, murtad, meskipun dia kembali mau haji, hajinya dia harus mengulangi hajinya karena pahala hajinya itu hilang. Nah, begitu, itu sudah hal yang lumrah dalam fikih. Nah, baik. Tetapi kalau ada orang murtad ditanya dulu, gitu ya, ditanya dulu. Anda ini apa betul-betul memang tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar? Anda kan dulu Muslim. Apa Anda tidak mengerti barangkali? Anda tidak mengerti begini. Dipelajari dulu. Setelah dipelajari dan dia ternyata mengerti bahwa Islam itu benar, tapi tidak mau menjadi orang Islam, harus dibunuh. Begitu ya, harus dibunuh. Jangan diberitakan saja. Ini orang pindah agama, tidak boleh. Ini orang pindah agama dan dia mesti dihukum. Nah, begitu ya. Ini orang pindah agama dan dia harus dihukum karena dia keluar dari agama yang benar, Islam. Adapun dia ganti pindah dari agama lain, ya itu silahkan. Agama lain tidak ngurusi kok mungkin. Nah, begitu ya. Loh, kalau agama lain itu ngurusi, ya silahkan Anda bicara. Apa boleh orang keluar dari agama Anda? Oh, tidak apa-apa, ya itu agama Anda. Agama kami tidak boleh. Begitu ya. Kalau ada orang keluar dari agama Islam, berarti orang ini memang benar-benar menginginkan kerusakan. Nah, mencari kerusakan. Oh, bahaya orang ini. Akan menyebarkan kerusakan dia. Nah, dalam Islam harus dibunuh orang ini. Karena orang ini sudah tahu kebenaran dan dia anti dengan kebenaran. Nah, baik, lanjutkan. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka dan selama-lamanya berada di dalamnya. Ayat 18 sekarang, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, lihat di sini. Allah Ta'ala jawab. Mereka yang tidak sengaja membunuh orang tadi itu adalah pertama orang beriman, kemudian hijrah, kemudian jihad. Mereka itu kata Allah Ta'ala yarjuna rahmatallah. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang berharap mencari rahmatnya Allah Ta'ala. Istimewa. Orang yang tahu, ngerti bahwa hidup ini tujuannya adalah mencari rahmat Allah Ta'ala, itu orang pintar namanya, orang ngerti. Nah, gitu ya. Karena dia tahu bahwa nanti yang utama saja di akhirat selamat dari azabnya. Nah, mungkin di dunia kehilangan dunia barangkali ya, tapi itu tidak selalu terjadi. Orang beriman ya mereka dapat dunia kok. Nah, orang kafir juga belum tentu dapat dunia. Nah, begitu ya, itu masalah lain. Tapi yang penting nanti di akhirat orang beriman itu dapat rahmat Allah Ta'ala, selamat dari azabnya. Gitu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bahwa kalau kita itu kepingin rahmatnya Allah Ta'ala, ada 3 hal. Pertama, beriman. Kedua, hendaknya kita itu berhijrah. Berhijrah itu tidak harus tempat. Gitu ya. Al-muhajir man hajara man nahallahu anhu. Orang berhijrah itu orang yang berhijrah, berpindah dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya kok Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan suatu perbuatan yang kita harus meninggalkannya. Nah, gitu ya. Padahal itu enak kadang-kadang ngikuti apa nafsu itu enak ya. Kenapa kok Allah Ta'ala melarang kita dari mendekati perbuatan itu? Karena itu akan membuat kita terhina. Begitu ya. Perbuatan yang harus kita tinggalkan adalah segala perbuatan yang membuat kita terhina. Gampangnya gitu ya. Berzikir, lupa berzikir. Nah, gitu ya. Wala takunu minal ghafilin, dan jangan menjadi orang yang lalai, lupa. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang banyak ingat Allah Ta'ala agar kalian itu menang.
Jadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak mau dimuliakan oleh Allah taala. Tidak mulia dia. Sebaliknya orang yang ingat Allah taala, selalu berzikir, ingat pada Allah taala, minta dimuliakan dia. Kenapa? Karena waktu dia berzikir merasa mulia, waktu dia lupa merasa terhina. Itu saja gampangnya. Itu contoh yang gampang sekali. Saya merasa tidak mulia ya tidak zikir, saya zikir. Kok saya tidak merasa mulia kok tidak baca Al-Quran? Saya baca Al-Quran. Begitu ya, saya baca Al-Quran, saya zikir. Lalu kemudian selanjutnya gampang. Perbuatan ketaatan itu gampang selanjutnya. Kalau orang itu sudah sejak awal tidak mau ingat Allah Ta'ala, tidak mau membaca Al-Quran, ya tidak usah disuruh berat-berat, tidak mungkin bisa dia. Karena ya, ada orang tidak mau minum, itu ya, tidak mau makan. Apa yang terjadi? Terbaring di tempat tidur dia. Jangankan menggerakkan tangannya, membuka matanya tidak bisa dia. Lalu kita kasih kerjaan, kita ajak ngomong, ya tidak bisa. Minum tidak. Kita misalnya ke rumah sakit, misalnya ada orang sakit misalnya, gitu ya, sudah di ICU ini. Lalu kita tanya, sakit apa? Kata dokter tidak bisa ngomong orang ini, sakit. Loh ya iya, kalau bisa ngomong pulang. Kalau bisa ngomong ya pulang dia, karena tidak bisa ngomong di sini dia. Oh begitu, iya itu orang sakit namanya. Kenapa? Cairannya kurang, ininya kurang. Makanya dia mesti diinfus. Lah kalau makan tahu campur ya di rumah saja. Kita nambangi orang dari jauh dilihat makan soto, tidak usah disambah, tidak usah diteruskan. Sudah sembuh orang itulah. Tapi kalau dia mungkin oh ini orang sakit, tidak usah ditanyain yang sakit kok ditanya sakit apa, berapa hari, berapa lama ya. Begitu ya, bisa ngomong ya tidak sakit lah. Begitu ya. Orang beriman juga begitu. Kalau dia banyak ingat Allah Ta'ala, banyak baca Al-Quran, ada kekuatan dia. Nabi banyak-banyak ingat Allah Ta'ala. Nabi itu hafal Quran. Hafal Quran loh Nabi itu. Begitu ya, tidak gampang loh ya. Di usia begitu tidak gampang loh. Nabi menghafal Al-Quran di usia semacam itu tidak gampang. Nah, begitu ya. Beliau terima surat-surat yang panjang-panjang Madaniyah yang turun di Madinah, usianya berapa? 50 atau 50. Hafal beliau. Hafal. Nah, begitu ya, istimewa. Dan itu ada perubahan. Bukan lalu kita seperti sekarang ini kita baca sudah selesai. Itu ada perubahan. Nah, jadi Nabi itu sehat orangnya. Karena berpikirnya sehat. Karena beliau bisa menjaga pikirannya untuk tetap hafal Al-Quran. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala kategorikan sebagai orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Saya kasih contoh misalnya gitu ya, sebagaimana pada surat Al-Maidah. Nah, gitu ya, pada surat Al-Maidah di mana pembukaan pada ayat gitu ya, pembukaan pada gitu ya, pada penutup dari surat Al-Maidah gitu ya. Pada surat Al-Maidah Allah Ta'ala menceritakan mengenai orang-orang yang Ahlul Kitab gitu ya, di mana mereka itu begitu gitu ya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku wa la tajidanna aqraba mawaddatal lilladzina amanu. Nah, akan didapati orang-orang yang paling dekat dengan orang beriman siapa? Alladzina qalu inna nasara, yang mengatakan kami ini Nasara. Zalika bi anna minhum qissisin, karena mereka ada orang yang merendahkan diri gitu ya, wa ruhban gitu ya, para rahib, wa annahum la yastakbirun, tidak sombong mereka. Wa idza sami'u ma unzila lir-rasul, kalau mereka itu mendengar apa yang diturunkan kepada rasulnya, taru ayunahum tafidu min ad-dam'i, kamu akan melihat mereka meneteskan air mata. Loh, ini baru pertama kali mendengar loh ya. Baru pertama mereka mendengar langsung mereka menangis. Kenapa? Mimma arafu minal haqq, karena tahu kebenaran loh. Kan begitu. Karena tahu kebenaran dan belum selesai ceritanya. Dan mereka merasa harus mengikuti kebenaran loh. Begitu loh. Begitu ya. Bukan ya saya tahu kok, saya tahu. Saya sudah ngerti. Zikir itu sudah tahu, isinya Quran sudah tahu saya loh. Yang disebut tahu itu saya harus mengerjakannya. Nah, itu namanya tahu. Nah, begitu ya. Tahu itu bukan soal saya tahu, tidak. Gitu ya. Tahu itu saya tahu, saya mesti mengerjakan. Nah, begitu ya, itu namanya tahu. Gitu ya, itu namanya tahu. Nah, kalau tak tahu dan tidak dikerjakan namanya jahil. Nah,
gitu ya, namanya jahil. Orang tahu itu orang yang tahu apa yang baik buat dia, itu tahu namanya. Nah, kalau tidak begitu namanya jahil, tidak tahu. Nah, begitu ya, tidak tahu bahwa itu baik buat dia. Nah, apa kata mereka? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman dan tolong ya Allah letakkan nama kami termasuk orang yang menyaksikan bahwa ini benar. Nah, gitu. Wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'a minal haqqi. Loh, kami kenapa kok tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Al-Quran, gitu ya. Wa natma'u ayyudkhil rabbuna ma'al qawmi sholihin. Kami ini kepingin dimasukkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang soleh. Nah, apa kata Allah Ta'ala pada ayat 85? Fa'atsabahu bima qalu. Allah Ta'ala membalas orang ucapan mereka. Apa? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dibalas dengan jannat, nah, selamanya di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsin. Itu balasannya orang muhsin. Orang muhsin itu orang yang melakukan lebih dari orang yang lain. Nah, begitu. Ini contohnya. Contohnya orang kepingin rahmat Allah Ta'ala ya begini. Nah, begitu ya. Mereka itu gitu ya. Mereka itu selalu gitu ya, merespon. Nah, gitu ya. Mereka itu selalu merespon gitu ya, perbuatan hal-hal yang membawa mereka kepada kemuliaan. Nah, gitu ya, kepada kemuliaan, bukan lalu tidak begitu. Saya kasih contoh yang lainnya. Setelah Allah Ta'ala bercerita mengenai para nabi pada surat Al-Anbiya, namanya Al-Anbiya para nabi. Pada ayat 90, fastajabna lahu, nah, wa wahabna lahu Yahya. Kami kabulkan doanya Nabi Zakaria, kami kasih Yahya. Wa aslahna lahum zaujah. Kami perbaiki istrinya supaya bisa melahirkan. Innahum kanu yusari'un fil khairat. Nah, berlomba-lomba, balapan, segera berbuat baik. Wa yad'una raghaban wa rahaba, memohon kepada kami dalam keadaan takut dan mengharap. Wa kallana khasyin, kami takut, mereka takut pada kami loh. Begitu. Orang beriman itu begitu. Tahu bagaimana menggunakan hatinya. Hati ini mesti dijadikan takut. Nah, tapi saya itu kumpul dengan yang tidak takut. Ya biarkan saja, jangan lihat orang. Bukan contoh orang itu. Contoh itu Nabi. Lihat Allah Ta'ala berkata, mereka dikabulkan doanya. Kenapa? Karena mereka bersegera dalam berbuat baik. Nah, begitu ya. Dan mereka itu selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengharap dan takut. Nah, kenapa? Karena mereka takut pada kami loh. Kenapa? Karena mereka tahu saya, kata Allah Ta'ala. Karena kenal Allah Ta'ala, takut mereka. Nah, jadi mengharap rahmat Allah Ta'ala. Jadi tinggal membalik saja. Kalau ada orang itu tidak mau kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia tidak mau takut, tidak mau mengharap rahmat Allah Ta'ala. Ya suatu kesalahan. Nah, itu suatu kesalahan. Ya, itu suatu kesalahan masalah mereka pribadi. Nah, jangan dikatakan saya disesatkan orang, saya ditipu orang loh. Tidak ada. Gitu ya. Setan tidak menyesatkan orang. Gitu ya. Karena mereka senang. Gitu ya. Wa ma'ana 'alaikum bisultan. Gitu ya. Illa anda autumuhum. Saya tidak punya kekuasaan, katanya setan. Saya cuma ngajak. Nah, gitu ya. Setan berkata saya tidak maksa loh ya. Saya ngajak. Kalian butuh saya ya saya datang. Nah, begitu ya. Orang itu butuh dengan syaitan waktu dia tidak butuh dengan Allah Ta'ala. Nah, ini ngerasani orang akhirnya. Nah, kalau orang itu tidak butuh dengan Allah Ta'ala, maaf saja ya, dia butuh dengan syaitan. Kata syaitannya, jangan saya disalahkan. Nah, gitu ya. Dia butuh dengan saya, ya sudah, saya bantu dia untuk Allah Ta'ala. Nah, dia yang butuh saya. Nah, begitu ya. Karena hendaknya kita pandai-pandai mengisi waktu kita untuk bisa menghadapkan rahmat Allah Ta'ala sebanyak mungkin. InsyaAllah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.